Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang status keberlanjutan penyu laut di Pulau Kapoposang. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Isis Tikola, Venti Dwi Saputri, Ernata, dan Bagus Purnomo Aji. Di sini saya Bagus Purnomo Aji akan membacakan pendahuluan. Yang pertama ada penyu laut atau sea turtle, merupakan biota laut langka yang dilindungi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Yang kedua, terdiri dari 6 spesies yang hidup di perairan Indonesia. Yang ketiga, diadakan konservasi penyu guna menyelamatkan penyu dari kepunahan yang dieksploitasi secara besar, seperti contoh penyu hijau. Nah, di sini terdapat penyu yang dilindungi. Yang pertama, penyu abu-abu. Penyu abu-abu atau penyu lekang disebut juga olive ridley sea turtle. Dalam bahasa Inggris merupakan spesies penyu yang hidup di perairan tropis dan subtropis yang berperairan dangkal. Penyu lekang ditemukan bertelur di Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan pantai di pulau-pulau besar. Bentuk tubuh penyu lekang atau penyu abu-abu tidak mengalami perubahan dengan bentuk nenek moyangnya 100 juta tahun yang lalu. Berdasarkan temuan fosilnya, karapas penyu berfungsi untuk melindunginya dari faktor lingkungan. Kulit penyu lebih ringan dibandingkan kura-kura, sehingga mereka bergerak lebih cepat. Daya apung air mengurangi berat cangkang penyu, sehingga hewan ini tidak keberatan membawa cangkangnya saat berenang di air. Di Indonesia sendiri, penyu lekang disebut juga sebagai penyu abu-abu atau penyu bibis, penyu sisik semu, penyu kembang, dan penyu selengkoroh. Penyu lekang termasuk di antara jenis penyu terkecil dengan berat 31-43 kg. Warna karapasnya abu-abu kehijauan, tukiknya berwarna abu-abu. Penyu lekang umumnya bersifat vegetarian atau pemakan lamun. Terkadang penyu lekang memakan kepiting, gastropoda, cumi-cumi, ubur-ubur, dan udang-udangan, sehingga penyu ini tergolong sebagai hewan omnivora. Sebaran penyu lekang ditemukan di perairan sangat hangat di wilayah Samudra Pasifik, Hindia, dan Atlantik. Mereka juga ditemukan bertelur di pesisir selatan Kepulauan Indonesia, termasuk di pesisir pantai selatan Bali, seperti di Pantai Kuta, Pantai Tegal Besar, dan di Klungkung. Nah, di sini terdapat jalur migrasi penyu abu-abu di Indonesia. Jadi jalur bagian atas, Alas Purwo dan Bali, terdapat 3 ekor atau 75% bermigrasi menuju perairan selatan Provinsi Jawa Barat, dan 1 ekor atau 25% bergerak mengelilingi wilayah selatan dan timur Pulau Bali sebelum bergerak ke Laut Jawa. Bagian utara, terdapat 5 ekor dari keseluruhan penyu bergerak dari wilayah utara bermigrasi menuju ke selatan hingga Laut Banda serta Arafura. Yang kedua, itu ada penyu hijau. Jadi, penyu hijau merupakan jenis penyu yang paling sering ditemukan dan hidup di laut tropis. Dapat dikenali dari bentuk kepalanya yang kecil dan paruhnya yang tumpul. Dinamai penyu hijau bukan karena sisiknya berwarna hijau, tapi warna lemak yang terdapat di bawah sisiknya berwarna hijau. Tubuhnya bisa berwarna abu-abu, kehitam-hitaman, atau kecoklat-coklatan. Daging jenis penyu inilah yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia, terutama di Bali. Mungkin karena orang memburu dagingnya, maka penyu ini kadang-kadang pula disebut penyu daging. Penyu hijau dewasa hidup di hamparan padang rumput dan ganggang. Berat penyu hijau dapat mencapai 400 kg. Namun di Asia Tenggara yang tumbuh paling besar sekitar separuh ukuran ini. Penyu hijau di barat daya di Kepulauan Hawaii kadangkala ditemukan mendarat pada waktu siang untuk berjemur panas. Anak-anak penyu hijau atau tukik setelah menetas akan menghabiskan waktu di pantai untuk mencari makanan. Penyu hijau akan kembali ke pantai asal ia dilahirkan untuk bertelur setiap 3 hingga 4 tahun sekali. Ketika tubuhnya mencapai ukuran sekitar 20-30 cm, mereka berubah menjadi herbivora dan makanan utamanya adalah rumput laut.
Selanjutnya ada penyu belimbing. Penyu belimbing adalah jenis penyu raksasa yang satu-satunya jenis dari suku Dermocelidae yang masih hidup. Penyu ini merupakan penyu terbesar di dunia dan merupakan reptil keempat terbesar di dunia setelah 3 jenis buaya. Penyu belimbing dikenal oleh beberapa masyarakat dengan sebutan penyu raksasa, kantong, atau mabo. Nama umumnya dalam bahasa Inggris adalah Leatherback Sea Turtle. Jenis ini bisa mudah diidentifikasi dari karapaksnya yang berbentuk seperti garis-garis pada buah belimbing. Karapaks ini tidak ditutupi oleh tulang, namun hanya ditutupi oleh kulit dan daging berminyak. Bentuk kepala dari penyu belimbing kecil, bulat, dan tanpa adanya sisik-sisik seperti halnya penyu yang lain. Mempunyai paruh yang lemah tetapi berbentuk tajam, tidak punya permukaan penghancur atau pelumat, pinggul menyempit, dan korsletnya tidak sedalam pada penyu betina. Warna karapasnya penyu dewasa kehitam-hitaman atau coklat tua. Di bagian atas dengan bercak-bercak putih dan putih dengan bercak hitam di bagian bawah. Berat penyu ini dapat mencapai 700 kg dengan panjang dari ujung ekor sampai moncongnya bisa mencapai lebih dari 305 cm. Penyu belimbing menyebar sangat luas di dunia. Hewan ini dapat dijumpai di perairan tropis, subtropis, dan infratropis di Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan Samudra Atlantik. Populasi paling besar terdapat di seluruh perairan tropis Indo-Australia. Jadi makanan utama hewan penyu belimbing ini adalah ubur-ubur. Penyu belimbing selalu bermigrasi dari pantai satu ke pantai yang lain untuk mencari sarang. Masa imigrasi hewan ini antara 2-3 tahun, dengan istirahat antara 9-10 hari. Jumlah sarang yang dibuat setiap musim mencapai 6 sarang. Telur yang dihasilkan antara 80-100 butir. Dalam perjalanan hidupnya, hanya sedikit anak penyu yang bertahan sampai dewasa karena banyaknya bahaya di laut bagi bayi penyu yang baru menetas. Jadi keadaan populasi penyu ini sekarang menjadi sangat langka di Indonesia. Penyu ini merupakan hewan yang dilindungi atau tidak boleh diburu sejak tahun 1987 berdasarkan keputusan Menteri Pertanian nomor 327 /UM/5/1978. Dan selanjutnya ada penyu tempayan atau tempayan. Jadi, penyu tempayan atau kareta-kareta ialah sejenis penyu laut yang tersebar di seluruh dunia. Ia adalah reptil laut dari keluarga Chelonidae. Ukuran purata penyu tempayan adalah sekitar 90 cm atau 35 in. Panjang apabila matang, sungguh pun spesimen yang lebih besar hingga 280 cm atau 110 in. Penyu tempayan dewasa mempunyai berat kira-kira 135 kg atau 290 pound. Dengan spesimen terbesar seberat lebih dari 450 kg atau 1000 pound. Kulit berwarna dari kuning ke coklat dan kerapasnya biasanya berwarna coklat kemerahan. Tiada perbedaan luaran antara jantan yang dilihat sehingga penyu menjadi dewasa. Perbedaan yang paling ketara ialah penyu jantan dewasa mempunyai ekor tebal dan plastron yang lebih pendek berbanding penyu betina. Penyu tempayan boleh ditemui di Laut Atlantik, Pasifik, dan Lautan India, serta Lautan Mediterania. Ia menghabiskan sebagian besar kehidupannya di habitat air, mesin, dan muara. Dengan penyu betina secara ringkas naik ke darat untuk bertelur. Penyu tempayan mempunyai kadar pembiakan yang rendah. Maka dari itu penyu ini sangat langka. Penyu betina bertelur purata 4 rangkap telur dan kemudian menjadi mandul. Tidak menghasilkan telur selama 2 hingga 3 tahun. Penyu tempayan mencapai kematangan seksual dalam tempo 17-33 tahun dan mempunyai umur 47-67 tahun.
Penyu ini dianggap spesies terancam dan dilindungi oleh Kesatuan Antara Bangsa untuk Pemulihan Alam. Peralatan penangkapan ikan yang tidak diselenggarakan menyebabkan banyak kematian penyu. Penyu tempayan juga boleh mati lemas jika mereka terperangkap dalam pukat tunda. Peranti pengecualian penyu telah dilaksanakan dalam usaha mengurangkan kematian dengan menyediakan laluan meloloskan diri untuk penyu. Kehilangan pantai bersarang yang sesuai dan pengenalan pemangsa eksotik juga telah menjejaskan populasi penyu tempayan. Usaha untuk memulihkan bilangan mereka memerlukan kerjasama antara bangsa. Karena penyu berkeliaran di laut lepas pantai tempat ia bersarang, kritika yang tersebar di beberapa negara. Penyu tempayan ialah penyu cangkrang keras yang terbesar berbanding penyu hijau dan kura-kura Galapagos. Ia juga penyu kedua terbesar selepas penyu belimbing. Penyu dewasa mempunyai berat sekitar 80 sampai 200 kg dan panjang antara 70 sampai 95 cm. Yang ketiga ada penyu sisik. Jadi penyu sisik adalah jenis penyu yang terancam punah yang tergolong dalam familia Chelonidae. Penyu ini adalah satu-satunya spesies dalam genusnya. Spesies ini memiliki persebaran di seluruh dunia dengan 2 subspesies terdapat di Atlantik dan Pasifik. E. imbricata adalah subspesies di Atlantik, sedangkan E. imbricata bisa adalah subspesies di wilayah Indo-Pasifik. Penampilan penyu sisik mirip dengan penyu lainnya. Penyu ini umumnya memiliki bentuk tubuh yang datar dan dengan sebuah karapak sebagai pelindung, dan sirip menyerupai lengan yang beradaptasi untuk berenang di samudra terbuka. Perbedaan E. imbricata dari penyu lainnya yang sangat mudah dibedakan adalah paruhnya yang melengkung dengan bibir atas yang menonjol, dan tampilan pinggiran cangkangnya yang seperti gergaji. Cangkang penyu sisik dapat berubah warna sesuai dengan temperatur air, walaupun penyu ini menghabiskan separuh hidupnya di samudra terbuka. Sesekali mereka juga mendatangi laguna yang dangkal dan terumbu karang. Di Samudra Hindia, penyu sisik umumnya terdapat di pesisir timur Afrika, termasuk laut yang berada di sekitar Madagaskar dan kelompok pulau-pulau terdekat, dan di seluruh pesisir selatan Asia termasuk Teluk Persia, Laut Merah, dan pesisir anak benua India dan Asia Tenggara. Mereka muncul di sepanjang Kepulauan Melayu dan sebelah utara Australia. Di Pasifik, penyu sisik hanya terdapat di wilayah samudra tropis dan subtropis. Di bagian barat, hewan tersebut terdapat di sebelah barat daya semenanjung Korea dan Kepulauan Jepang sampai sebelah utara atau Selandia Baru. Habitat penyu sisik dewasa biasanya ditemukan di terumbu karang tropis. Mereka biasanya terlihat sedang beristirahat di goa-goa dan di sekitaran terumbu karang sepanjang hari. Sebagai spesies yang bermigrasi sangat jauh, mereka dapat mendiami berbagai habitat dari samudra terbuka sampai laguna dan rawa hutan bakau di muara. Penyu sisik adalah omnivora dengan spons laut sebagai makanan utamanya. Di Karibia 70-95%, penyu sisik menjadikan spons sebagai makanannya. Namun seperti kebanyakan spongivora, mereka hanya memakan spesies tertentu yang tidak memakan yang lainnya. Populasi di Karibia utamanya memakan mangsa yang berasal dari ordo Astrophorida, Spirophorida, dan Hedromerida dalam kelas Demospongiae. Selain memakan spons, penyu sisik juga memakan alga, cnidaria, Ctenophora, dan ubur-ubur lainnya serta anemon laut. Mereka juga memakan ubur-ubur berbahaya seperti ubur-ubur api dari kelas Hydrozoa. Sejarah kehidupan dari penyu sisik, tidak banyak yang diketahui mengenai sejarah kehidupan penyu sisik. Sejarah kehidupan mereka dapat dibagi menjadi 3 fase, yakni fase pelagis
dari mulai menetas, tukik sampai berukuran sepanjang 20 cm. Fase bentik ketika penyu yang belum dewasa mulai mencari tempat makan, dan fase reproduksi ketika penyu telah mencapai kematangan seksual. Fase pelagis kemungkinan berakhir pada usia 1-4 tahun. Penyu sisik akan menunjukkan tingkat kesetiaan pada kelompoknya setelah mencapai fase bentik. Meskipun perpindahan ke habitat lainnya yang serupa juga bisa terjadi. Jadi sebuah konsensus telah menunjukkan bahwa penyu laut atau penyu sisik ini termasuk Embrycata berjumlah sangat sedikit. Spesies tersebut terancam karena pertumbuhan dan kedewasaan mereka rendah, serta tingkat reproduksi mereka rendah. Kebanyakan penyu dewasa telah dibunuh oleh manusia, baik sengaja maupun tidak disengaja. Selain itu, manusia dan hewan mengancam tempat sarang mereka, dan mamalia kecil membawa pergi telur-telur tersebut. Di Kepulauan Virgin, Amerika Serikat, garangan menyerbu telur-telur milik penyu sisik bersama dengan milik penyu lainnya seperti Demorcellis corycaea setelah mereka letakkan. Yang selanjutnya ada penyu pipih. Penyu pipih adalah spesies penyu yang endemik di landas kontinen Australia. Penyu pipih termasuk ke dalam superfamilia Selonidae dan satu-satunya spesies yang ditemukan dalam genus Notator. Penyu pipih dewasa memiliki karapas rendah berkubah dengan tepi terbalik yang panjangnya sekitar 90-95 cm. Karapas berwarna zaitun, abu-abu, dan plastron berwarna krim. Bayi penyu pipih memiliki karapas abu-abu dengan sisik khas bergaris hitam, plastron, dan tepi karapas berwarna putih. Jadi penyu pipih biasanya ditemukan di teluk, perairan dangkal, perairan berumput, terumbu karang, muara, dan laguna di pantai utara Australia dan di lepas pantai Papua Nugini. Spesies ini mendapatkan makanan dari Indonesia dan Papua Nugini, tapi sarangnya hanya terdapat di Australia. Sayangnya terdapat di bagian utara Australia, dari Exmouth di Australia Barat hingga Taman Konservasi Mount Repos di Queensland. Tempat berkembang biak yang paling signifikan adalah Pulau Crab di barat Selat Torres. Perkembangbiakan juga terdapat pada pulau-pulau di bagian selatan, karang penghalang besar, dan di daratan pantai dan pulau-pulau lepas pantai utara dari Gladstone. Karapas dewasa memiliki rata-rata 90 cm atau 35 in. Bentuknya rendah, berkubah, tepi yang terbalik, dan memiliki 4 pasang sisik rusuk yang jumlahnya kurang dari sisik rusuk penyu lainnya. Bagian atas merupakan bagian perut berwarna zaitun, abu-abu, dan lebih pucat. Sepasang sisik tunggal terletak di bagian dengan kepala yang juga membedakan spesies ini. Jadi spesies ini dianggap rentan terhadap kepunahan di Australia Barat, tetapi daftar merah USN menganggapnya sebagai data kurang dan tidak dapat dinilai dengan benar. Penyu pipih Australia di barat laut Kimberley menghadapi ancaman langsung dari pembangunan industri. Jadi makanan penyu pipih juga makan berbagai organisme seperti lamon, invertebrata laut, termasuk moluska, ubur-ubur, dan udang, dan juga ikan. Penyu pipih juga mengkonsumsi koral, teripang, dan makhluk tubuh lunak lainnya. Baik penyu pipih cukup besar dibandingkan dengan penyu laut lainnya sehingga sulit bagi predator untuk memakannya. Cahaya yang dipantulkan air dari langit menuntun mereka ke laut. Cangkang halus dan sirip seperti dayung membantu mereka mempercepat melalui air secepat 29 km per jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqola akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Selanjutnya ada Pulau Kapoposang. Jadi pulau ini terletak di bagian Kepulauan Singkara di Selat Makassar, lebih tepatnya di Provinsi Sulawesi Utara. Jadi pulau ini dijadikan sebagai kawasan konservasi dengan status Taman Wisata Perairan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2009.
diketahui menjadi habitat area pendaratan penyu untuk bertelur. Jadi ketika penyu akan melakukan migrasi, mereka bermigrasi ke pulau tersebut, sehingga pulau ini dijadikan sebagai kawasan konservasi. Ada 2 jenis spesies yang ditemukan di sini, yaitu pulau sisik dan pulau hijau. Namun karena banyaknya eksploitasi dan kurang pengawasan, maka diadakanlah analisis keberlanjutan. Sebenarnya kenapa sih penyu itu diburu? Karena setelah diidentifikasi dan melakukan pencarian lebih lanjut, penyu ini memiliki protein yang besar dan harga jual yang tinggi, kemudian memenuhi kebutuhan konsumsi saat upacara tradisional. Jadi ketika ada di Pulau Kapoposang, ketika mereka melakukan suatu acara, hidangan utamanya itu merupakan hidangan yang disajikan dengan bahan utama yaitu daging penyu. Kemudian permintaan pasar internasional yang tinggi terhadap plastron. Plastron itu merupakan cangkang penyu yang dijual kepada turis dengan harga yang tinggi, dan banyak sekali turis yang berminat karena cangkang ini termasuk cangkang yang kuat dan sangat sulit untuk ditemukan saat ini. Kemudian pengambilan telur untuk diperdagangkan dan dikonsumsi. Telur-telur yang diperdagangkan ini masih diperdagangkan secara brutal, secara banyak, dan secara terbuka di pasar-pasar yang berada di Pulau Kapoposang sebelum pulau ini dijadikan sebagai kawasan konservasi. Kemudian secara tidak sengaja oleh nelayan. Maksudnya adalah banyak sekali nelayan yang mencari mata pencarian atau menangkap ikan seperti ikan kerapu, lincam, dan beberapa jenis tangkapan ikan lainnya seperti kakap juga. Namun jaring yang mereka gunakan ini adalah jaring yang mampu menangkap penyu juga. Dan secara tidak sengaja ketika ada penyu di jaring mereka tidak langsung melepaskannya, melainkan mereka ikut mengambilnya, sehingga menyebabkan penurunan dari tingkat keberadaan penyu di pulau tersebut. Berikut ini adalah contoh kasus yang ada di Pulau Kapoposang, mulai dari pengambilan dagingnya, lalu pengeksploran plastron, seperti yang saya sebutkan tadi, dan penjualan telur secara terbuka dan banyak sekali di daerah Kapoposang. Untuk itu, maka dilakukanlah suatu pendekatan ekosistem yang bertujuan untuk mengetahui status keberlanjutan di setiap dimensi dan status keberlanjutan secara agregat. Maksud agregat di sini adalah keseluruhan dimensi akan terkategorikan apakah satu dimensi ini akan terkategorikan baik atau tidak melalui agregatnya. Jadi agregat ini adalah total dari keseluruhan dimensi yang ada di Pulau Kapoposang yang diteliti oleh peneliti. Peneliti ini menggunakan metode MDS dan REVIS. MDS tersendiri merupakan multidimensional scaling dan REVIS merupakan studi lanjut dari MDS, yaitu Rapid Assessment Techniques for Fisheries. Kedua metode ini dilakukan untuk mengetahui data-data primer dan sekunder melalui wawancara atau interview terhadap warga-warga. Jadi, dengan menggunakan metode ini, peneliti menggunakan 6 dimensi, yaitu biologi, habitat dan ekosistem, penangkapan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Metode MDS ini merupakan teknik pendugaan secara keberlanjutan dengan 6 dimensi dan 30 atribut melalui pembobotan nilai 1-3. Artinya, dari ke-6 dimensi ini terdapat 30 atribut. Jadi, satu dimensi terdapat 5 atribut yang dijadikan sebagai indikator wawancara untuk mengetahui seberapa baikkah status keberlanjutan setiap dimensi. Apakah dia terkategorikan rendah, cukup, baik, atau sangat baik. Dengan pembobotan nilai 1-3. 1 merupakan nilai minimum dari wawancara dan 3 merupakan nilai maksimumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Fenty Dwi Saputri akan menjelaskan tentang keberlanjutan dimensi biologi sumber daya penyu. Dilakukan dengan menggunakan 5 indikator, yaitu komposisi jenis, jumlah tukik dari penangkaran, frekuensi peneluran setiap musim, rank collapse, dan status eksploitasi penyu. Pada analisis MDS, jumlah tukik dari penangkaran menunjukkan angka yang paling sensitif, karena
masih rendahnya tingkat survival rate pada tukik. Penyebabnya karena kegagalan saat proses inkubasi dan perkembangan embriologis, karena manipulasi lingkungan yang kurang tepat. Selain itu, kualitas telur yang sudah rusak dapat menjadi penyebab rendahnya tingkat survival rate pada tukik. Hasil Rapfish terkategori baik atau berkelanjutan sebesar 73,90. Selanjutnya, keberlanjutan dimensi habitat dan ekosistem dilakukan dengan menggunakan 6 indikator, yaitu tutupan lamun, tutupan karang jenis substrat, perubahan garis pantai, kekeruhan, dan kecerahan. Hasil dari analisis MDS menunjukkan angka yang paling sensitif adalah kondisi tutupan karang. Hal ini disebabkan karena kondisi terumbu karang pada Pulau Kapoposang tergolong rusak akibat pemangsaan bintang laut bermahkota duri. Sedangkan pada perubahan garis pantai, yaitu sebesar 9,74, menunjukkan bahwa di Pulau Kapoposang terjadi kecenderungan perubahan garis pantai yang dapat berpengaruh terhadap posisi peneluran penyu secara alami. Hasil Rapfish berkategori baik sebesar 72,79. Selanjutnya, keberlanjutan dimensi penangkapan dilakukan dengan 5 indikator, yaitu selektivitas alat tangkap, penangkapan destruktif dan ilegal, jenis alat tangkap ramah lingkungan, dan ukuran mata jaring. Hasil analisis MDS memperlihatkan atribut yang paling sensitif adalah ukuran mata jaring alat tangkap ikan sangat berpengaruh terhadap tertangkapnya spesies penyu laut, dikarenakan ukuran mata jaring yang digunakan sangat bervariasi, menyebabkan ikut tertangkapnya penyu laut yang padahal bukan tujuan utama dari nelayan. Untuk beberapa nelayan memiliki kesadaran untuk melepaskan kembali penyu yang tidak sengaja tertangkap pada jaringnya, sehingga populasi penyu masih dapat dipertahankan di Pulau Kapoposang. Namun, sebagian nelayan masih mengambil penyu yang tertangkap untuk dijual sebagai hiasan, sehingga hasil analisis Rapfish berkategori sedang dengan nilai 45,15. Selanjutnya, keberlanjutan dimensi ekonomi. Analisis yang dilakukan menggunakan 5 indikator, yaitu kepemilikan aset, pendapatan rumah tangga, harga jual penyu, pemasaran, dan kegiatan pariwisata. Hasil MDS yang paling sensitif adalah pendapatan rumah tangga, yaitu 7,72, dikarenakan pemanfaatan penyu di Pulau Kapoposang hanya untuk dikonsumsi sendiri atau menjual penyu yang tersangkut pada jaring nelayan. Selain itu, penyu juga merupakan hewan yang dilindungi, maka dari itu masyarakat dapat meningkatkan nilai ekonomi dengan mengembangkan pariwisata ekologi penyu, seperti kegiatan pariwisata untuk menyaksikan musim peneluran penyu dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Hasil analisis Rapfish berkategori cukup atau kurang berkelanjutan dengan nilai 38,49. Baiklah, saya akan menjelaskan keberlangsungan pada dimensi sosial. Atribut dimensi sosial mencerminkan bagaimana sistem sosial suatu masyarakat kepulauan yang berada dalam kegiatan pengelolaan penyu saling berinteraksi untuk mendukung kegiatan pengelolaan penyu secara berkelanjutan. Dimensi sosial memiliki atribut seperti partisipasi pemangku kepentingan, tingkat partisipasi, konflik pemanfaatan, pemanfaatan pengetahuan lingkungan tradisional, serta jumlah rumah tangga nelayan. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan bahwa atribut paling sensitif terdapat pada konflik pemanfaatan sumber daya dengan nilai 11,12. Hal ini menandakan bahwa atribut konflik pemanfaatan sumber daya perlu mendapat perhatian yang lebih. Tingginya nilai konflik pemanfaatan sumber daya dikarenakan
Terdapatnya perbedaan penggunaan seperti pada telur penyu. Sebagian besar masyarakat pelestari penyu menggunakan telur penyu untuk ditangkarkan, sedangkan sebagian besar masyarakat lainnya memanfaatkan telur penyu untuk keperluan konsumsinya. Selain pada telur penyu, terjadinya perbedaan pemanfaatan juga pada lahan ataupun ruang. Pada masyarakat pelestari penyu, menggunakan lahan atau ruang yang tersedia untuk kepentingan sarang atau tempat peneluran penyu. Sedangkan sebagian masyarakat lainnya memanfaatkan lahan untuk kepentingan penduduk, seperti pemukiman, perkebunan, serta aktivitas yang dapat mengganggu peneluran penyu secara alami. Hal ini dapat ditangani dengan diadakannya sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat untuk tidak lagi mengkonsumsi telur penyu, karena telur penyu dibutuhkan untuk masa penetasan agar dapat menghasilkan tukik di penangkaran. Berdasarkan hasil RAFIS berkategori baik, yaitu sebesar 60,89, serta diperlukannya kebijakan kepada masyarakat mengenai kesempatan yang sama. Kemudian, keberlangsungan dimensi kelembagaan. Dimensi kelembagaan merupakan cerminan dari tingkat organisasi, ketersediaan peraturan, implementasi peraturan dalam pengelolaan sumber daya penyu di Pulau Kapoposang. Atribut yang digunakan adalah dukungan kelembagaan, program pengelolaan, peraturan dan sosialisasi, kepatuhan, serta bantuan kelembagaan. Pada dimensi kelembagaan, hasil analisis atribut menunjukkan bahwa peraturan dan sosialisasi pengaturan memiliki nilai yang cukup tinggi, yaitu 19,99. Hal ini dikarenakan terdapat dua kunci bagi keberlangsungan kelembagaan, yaitu satu, adanya aturan yang rasional untuk ditegakkan, dan yang kedua, terdapatnya keseimbangan antara tingkat pengaturan sumber daya dengan tingkat kinerja yang diperlukan, sehingga peraturan dapat dijalankan secara efektif. Selain itu, didapatkan hasil RAFIS keberlanjutan yaitu 84,01. Hasil ini menunjukkan bahwa status dimensi kelembagaan sangat baik atau sangat berkelanjutan. Hasil ini juga menjelaskan bahwa dimensi ini perlu dipertahankan eksistensinya karena dapat menjadi landasan utama dalam pengelolaan sumber daya penyu di Pulau Kapoposang secara berkelanjutan. Kemudian, keberlanjutan agregat atau dikenal juga sebagai keberlanjutan multidimensi. Indeks keberlanjutan setiap dimensi belum menggambarkan status keberlanjutan dari kegiatan secara menyeluruh. Oleh sebab itu, diperlukannya nilai indeks setiap dimensi untuk digabungkan sehingga dapat menghasilkan nilai status keberlanjutan dimensi. Nilai status keberlanjutan dimensi didapat sebesar 67,04. Hal ini mengartikan bahwa status keberlanjutan pengelolaan penyu di Pulau Kapoposang berkategori baik. Ini ada fitness, tingkat kepercayaan, dan stabilitas atribut. Dilakukan nilai stres untuk menggambarkan ukuran ketepatan suatu konfigurasi dapat mencerminkan data asli atau tidak. Jadi, dilakukan studi keberlanjutan untuk mengetahui tingkat dari nilai stresnya. Seberapa akuratkah data yang dihasilkan dari kuesioner terhadap fakta langsung pada saat di lapang? Apabila nilai dari stres itu kurang dari 0,20, maka data tersebut menunjukkan hasil analisis yang baik terhadap dimensi yang diteliti oleh peneliti.
Baik, selanjutnya pada tabel ini dijelaskan ada nilai stres, kuadrat kolerasi atau determinasi, dan indeks keberlanjutan. Dari keenam dimensi ini, mulai dari sumber daya sosial, ekonomi, kelembagaan, teknik penangkapan, habitat, dan ekosistem, dapat dilihat bahwa nilai stres menunjukkan nilai yang kurang dari 0,20. Berarti, hasil analisis yang dilakukan pada saat kuesioner ini masih tergolong baik dan dapat dipercaya. Artinya dia memiliki keakuratan data yang sesuai antara kuesioner dengan fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian ada kuadrat kolerasi atau biasa disebut sebagai determinasi, koefisien determinasi. Apabila nilai dari koefisien determinasi kurang dari 85% atau 0,85, maka data tersebut tidak bisa dipercaya. Tapi jika dia lebih dari 0,85, data tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap hasil analisis multidimensi untuk peningkatan status keberlanjutan pengelolaan penyu di Pulau Kapuasang dapat dipercaya. Dapat diketahui bahwa determinasinya lebih dari 0,85. Artinya setiap dimensi memiliki tanggung jawab yang bisa dipercaya. Data ini dapat dipercaya. Selanjutnya ada indeks keberlanjutan. Indeks keberlanjutan didapatkan dari hasil metode MDS dengan revis. Diketahui pada dimensi sumber daya terdapat nilai 73,90 yang artinya dia berkelanjutan atau baik, sehingga harus dipertahankan atau ditingkatkan baik oleh masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat di daerah tersebut. Selanjutnya ada dimensi sosial. Dimensi sosial ini juga masih terkategorikan baik dan harus ditingkatkan. Dan yang paling rendah terjadi pada dimensi ekonomi. Pada dimensi ekonomi terdapat nilai yang cukup mengenaskan karena nilai yang diperoleh adalah 38,49. Artinya dimensi ini kurang berkelanjutan sehingga harus ditingkatkan. Upaya untuk meningkatkan dimensi ekonomi bisa dilakukan oleh masyarakat setempat seperti melakukan pembudidayaan terhadap ikan kerapu, ikan kakap di daerah setempat dibandingkan harus mengambil penyu-penyu yang ada di daerah tersebut. Kemudian melakukan mata pencarian lain seperti melakukan penyewaan pada terhadap wisata-wisata seperti melakukan penyewaan snorkeling, diving, alat-alat selam, alat-alat pancing yang dapat meningkatkan stabilitas dari dimensi ekonomi. Dan dimensi yang paling tinggi nilai indeks keberlanjutannya jatuh pada dimensi kelembagaan, di mana pada dimensi ini mendapatkan indeks keberlanjutan sebesar 84,01. Artinya dia sangat baik dan sangat berkelanjutan, sehingga perlu dipertahankan dan terus dijaga keakuratannya. Pada dimensi teknik penangkapan juga dia masuk ke kategori sedang, sehingga perlu diupayakan peningkatan terhadap dimensi ini. Mengapa demikian? Karena nilai yang ditunjukkan ini masih terkategorikan rendah atau kurang dari 50. Upaya yang dilakukan dalam melakukan dimensi teknik penangkapan adalah ketika kita ingin menangkap ikan, itu harus disesuaikan jaringnya. Dan selanjutnya, dimensi habitat dan ekosistem ini jatuh pada angka yang baik atau berkelanjutan sebesar 72,79 sehingga dia dapat dipertahankan dan dapat ditingkatkan kembali. Ya, ada diagram. Diagram ini menunjukkan nilai dari keenam dimensi. Apabila titik pusatnya adalah 0, maka semakin jauh dari titik pusat, nilai yang dihasilkan akan semakin baik. Jika
titik satu dengan titik yang lainnya dihubungkan, akan tergambar seperti layang-layang, sehingga diagram ini disebut sebagai diagram layang-layang. Dapat kita ketahui bahwa nilai pertama jatuh pada dimensi kelembagaan, yang kedua dimensi sumber daya, yang ketiga dimensi habitat dan ekosistem, yang keempat dimensi sosial, yang kelima dimensi teknik penangkapan, dan yang terakhir itu adalah dimensi ekonomi. Pada dimensi ini perlu dilakukan peningkatan agar mobilitas dari keantara 6 dimensi saling berkesinambungan dengan baik. Caranya yang seperti saya sebutkan di slide sebelumnya. Kita bisa merubah pola pandang masyarakat agar lebih mampu mengeksplor dirinya, melakukan mata pencarian yang tidak berbahaya dan disetujui oleh pemerintah. Sehingga ketika kita akan meningkatkan dimensi ini, dimensi ekonomi, maka dimensi yang lainnya tidak boleh ikut turun. Jadi mereka harus selalu berbanding lurus terhadap peningkatan antara dimensi. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan jika ingin ada yang bertanya, kami persilahkan.